pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini edisi hari Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2021. Kita bersyukur berada di hari yang terakhir di bulan Februari. Kita meyakini, mengimani, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang belum mensubscribe, like, share, bahkan komen untuk mendukung keberlangsungan program acara Renungan Harian Terpadu, kiranya dapat mensubscribe agar acara ini dapat berlangsung dengan baik dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan terdapat dalam pertama Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari pertama Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19. Berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian bacaan kita di Minggu Kudus ini, di Minggu Prapaskah, Minggu-minggu sengsara ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, menguatkan, memberikan motivasi, sehingga iman kita teguh di dalam Tuhan. Sebab kita meyakini manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Sebab itu pada pagi hari ini kita berbahagia kalau kita boleh mendengar dan mengikuti program Renungan Harian Terpadu ini, sehingga program acara ini dapat memberkati kita sekalian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Sekali lagi, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, patut kita bersyukur sebab kita telah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang duniawi, cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Cara-cara hidup demikian telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hal ini penting untuk kita ketahui dan kita dapat memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga kehidupan kita hari demi hari lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Disadari memang kita memiliki banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan itulah sifat manusiawi
yang melekat dalam diri kita masing-masing. Tetapi mari kita serahkan dan pasrahkan kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan agar anugerah, berkat, pertolongan dari Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh keberkatan yang melimpah, yang boleh memberkati kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, melayani, bertugas, bahkan berusaha, sehingga semuanya itu dapat kita lalui dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Pada pagi hari ini, saudaraku yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yaitu bukan dari barang yang fana, barang yang sekedar tidak berarti. Jadi kita harus memahami dan menyadari bahwa kita ditebus, sekali lagi, bukan dari barang yang fana atau barang yang tidak berarti, tidak berguna. Dan juga bukan dari perak dan emas, barang yang bersifat duniawi. Tetapi kita bersyukur dan puji hormat kemuliaan nama Tuhan, karena kita ditebus dari darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Hal ini sesungguhnya perlu kita syukuri dan sekaligus kita imani bahwa sesungguhnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang hari-hari ini dalam Minggu Prapaskah, Minggu sengsara ini, kita peringati dengan penuh kesungguhan, sehingga kita dapat memperingatinya dan hal itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita bersyukur dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita telah ditebus dari cara hidup yang lama. Sekali lagi, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebab itu, saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh lagi dalam mengiring Dia, dalam mengikuti Dia. Tak perlu kita ragu, tak perlu kita bimbang, karena kita percaya pengorbanannya sungguh sangat mulia dalam setiap kehidupan kita. Bila kita selama ini mungkin merasakan bahwa kita belum mengalami penebusan, tapi sebenarnya kita harus menyadari bahwa kita bersyukur hidup kita telah atau sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bersyukurlah saudaraku, berarti kita adalah orang-orang yang bernilai, orang-orang yang berarti, dan orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang terpilih untuk menjadi alatnya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini, sebelum kita mengawali segala sesuatu, mari kita merenung akan kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan. Kalau kita saat ini berada di hari terakhir di bulan Februari tahun 2021, ini semua bukan kekuatan kita, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita perkasa,
bukan karena kita tahu menjaga diri, tetapi semua karena belas kasihan, kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan yang begitu mulia, kudus, suci adanya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, selama Tuhan mengizinkan kita hidup dan diberikan nafas kehidupan, marilah kita melakukannya itu dengan mensyukuri kasih dan karunia Tuhan. Sebab itu biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita, mengingatkan kita, biarlah kita semakin bertambah teguh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu melindungi, menyertai, bahkan memberkati kita sekalian. Sebab itu, sekali lagi mari kita lebih bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Walaupun di tengah pandemi, kita masih berada dalam kesukaran kesulitan yang sedang kita hadapi. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberi motivasi dan semangat bagi kita, dan kita sekaligus bersyukur bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat dari kehidupan yang sia-sia di dunia ini. Terpujilah namanya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu pada pagi hari ini, kembali mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup yang lama, bukan dengan barang fana, bukan juga dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat, agar kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Buat saudara-saudaraku yang mendengar dan mengikuti program Renungan Harian Terpadu, kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, melindungi apapun yang mereka kerjakan dan hadapi, setiap masalah dan kehidupan mereka. Kiranya perlindungan dan pertolongan Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap mampu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menebus kehidupan kami dari cara hidup yang sia-sia. Ini doa syukur sekaligus penyerahan kami kepada Tuhan, mengangkat segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan menggantikan dengan kemuliaan daripadamu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita tetap optimis, tetap semangat, tetap sehat, agar kita dapat melaksanakan aktivitas kegiatan kita dengan baik. Bahkan di hari Minggu yang kudus ini, selamat kita beribadah, berada di minggu-minggu sengsara, minggu Prapaskah, agar kerohanian kita, iman kita, bertumbuh dan tetap berkualitas di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.